Salam Rahayu, saya Anju Clarissa Cancer Sitorus dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang agen-agen sosialisasi. Mungkin banyak dari kita yang sudah mengenal kata sosialisasi, karena sering kita sebut dia bersosialisasi. Sebenarnya apa itu sosialisasi? Sosialisasi merupakan suatu proses seseorang di dalam memperoleh pengetahuan dan tempat individu belajar menjadi anggota di dalam masyarakat. Makanya mungkin kita sering bilang kalau orang-orang yang tidak mudah bergaul atau tidak mau bergaul dengan rekan-rekannya atau teman-temannya, itu kita bilang dia tidak bersosialisasi. Mungkin makanya di sini disebutkan memperoleh pengetahuan dan tempat individu belajar menjadi anggota di dalam masyarakat. Nah, sebenarnya apa sajakah agen-agen sosialisasi itu? Di sini saya akan membahas ada 5 agen sosialisasi. Yang pertama itu keluarga, yang kedua teman bergaul, yang ketiga media massa, yang keempat sekolah, yang kelima lingkungan. Nah, kali ini kita akan bahas yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses perkembangan seorang individu, sekaligus merupakan peletak dasar kepribadian anak. Dalam keadaan normal, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah keluarga. Keluarga merupakan media sosialisasi yang sering dikenal dengan istilah media sosialisasi primer. Melalui keluarga, anak mengenal dunianya dan pola pergaulan sehari-hari. Agen sosialisasi keluarga meliputi ayah, ibu, saudara kandung, saudara angkat yang belum menikah, yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah. Di lingkungan keluarga juga anak bisa meniru bagaimana keluarga itu sehari-harinya di rumah, bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana. Agen sosialisasi yang kedua adalah teman bergaul. Teman bergaul ditemukan pertama kali ketika anak mampu berpergian keluar rumah. Pada awalnya, teman sepergaulan dimaksud sebagai kelompok rekreatif, namun dapat memberi pengaruh proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruhnya pada masa remaja, kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu. Perbedaan pada keluarga melibatkan hubungan tidak sederajat seperti perbedaan usia, pengalaman, dan peran. Untuk teman bergaul ini, yang paling berpengaruh pada anak adalah pada masa-masa remajanya, di mana banyak hal-hal baru yang baru dia pelajari tentang pertumbuhan masa remaja, tentang pergaulan, tentang apa saja yang harus dijauhi pada umur segitu, apa aja yang harus dia lakukan, bagaimana pandangan dia terhadap dunia luar. Dan juga pada masa-masa remaja ini dalam teman bergaul ini adalah sebenarnya anak harus pandai, harus bijak dalam memilih pergaulan supaya tidak terjerumus pada pergaulan-pergaulan yang salah jalan, jadi terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Agen sosialisasi berikutnya adalah media massa. Contoh media massa yang termasuk adalah kelompok media cetak seperti koran, tabloid, surat kabar, dan lainnya, dan media elektronik seperti televisi, internet, radio, video, film, dan lainnya. Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada frekuensi dan kualitas pesan disampaikan oleh media tersebut. Televisi adalah salah satu contoh media massa yang berperan sangat penting dalam sosialisasi. Dalam kehadiran televisi dalam keluarga atau suatu masyarakat merupakan faktor pendukung dan bisa juga menjadi faktor penghambat dari suatu keluarga dalam menjalankan suatu fungsinya, yakni mensosialisasikan anak. Agen sosialisasi selanjutnya adalah sekolah. Sekolah mempersiapkan individu untuk peran-peran baru pada masa mendatang, manakala ia tidak lagi tergantung pada keluarganya, terutama orang tuanya, yaitu dengan mengajarkan hal-hal yang baru yang tidak diajarkan di dalam keluarga maupun kelompok masyarakat.
seperti pengetahuan baru, pengetahuan tentang alam-alam sekitar, pengetahuan tentang sosial, pengetahuan tentang mengasah bakat mereka, keterampilan, semua bisa di sekolah yang tidak diajarkan di keluarganya. Karena di sekolah itu kurang berpengaruh untuk dalam pendidikan anak 2 tahun ini, menurut saya seperti itu. Karena sekolah tidak tahu bagaimana anak itu belajar di rumah, apakah tugasnya murni dikerjakan olehnya atau hanya tinggal menyalin dari Google. Itu sebenarnya sekolah tidak tahu. Jadi memang banyak kekurangan yang kita rasakan pada masa-masa daring ini, terutama oleh para guru-guru, yang dimana harus mempersiapkan materi-materi secara daring. Dia tidak bisa tatap muka dengan muridnya, tidak tahu bagaimana kontribusi muridnya, bagaimana perkembangan muridnya selama belajar daring. Nah, sebenarnya kita ini apalagi sekarang sudah diperbolehkan untuk sekolah, mungkin sudah bisa lah dikurangi untuk anak-anak itu dalam fokus bermain gamesnya. Jadi berfokus belajar di sekolah untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan yang ada. Jadi tidak semata-mata hanya menyalin dari Google. Nah, agen terakhir adalah lingkungan. Sering kita lakukan di lingkungan ini dengan masyarakat sekitar, banyak sekali hal-hal yang dapat mempengaruhi cara sosialisasi kita, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bagaimana kita bersosialisasi di keluarga itu adalah tugas orang tua mendidik anaknya agar bersosialisasi dengan baik. Jika di sekolah kita bersosialisasi dengan teman dan guru, sedangkan di masyarakat kita bersosialisasi dengan berbagai macam masyarakat, dan cara bersosialisasi kita harus menyenangkan juga dan tidak menyinggung perasaan mereka.